warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Ya baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya Bu, di sini saya akan berperan sebagai supervisor ataupun pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan kucing. Namun sebelum itu dimulai percakapannya, ini ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi ini. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah yang pertama, saya harapkan Ibu dalam proses percakapannya nanti Ibu sudah memiliki prinsip ya, sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh Bu, lalu kemudian mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa Ibu ya, dan juga saya sini juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alok theta, yang dimana alok theta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah ataupun identitas dari masalah tersebut Bu, lalu rencana dan juga tanggung jawab itu menjadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nantinya. Sampai di sini Bu, bagaimana? Apakah bisa dipahami Ibu? Sangat bisa. Oke, siap Bu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh kan Bu? Ya? Boleh. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama Bu, nih Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Saya akan menggunakan metode mendengar penuh Pak. Oh, gitu ya. Oke Bu, kalau seperti itu berarti kompetensi yang Ibu kembangkan itu untuk menanyakan secara sangat luar biasa sekali Bu, untuk kompetensi yang Ibu kembangkan nantinya. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat spesifik bagi Ibu ya Bu ya, untuk yang ingin Ibu kembangkan. Nah, memang Ibu mendengarkan secara baik itu adalah kunci agar bisa menggali banyak hal dari hal seorang coach nanti ya Bu ya. Untuk yang pertama, untuk yang pertanyaan terakhir, perihal indikator ini Bu ya, perihal indikator ketercapaian kira-kira Bu, untuk tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang Ibu tujukan dalam proses percakapan nanti. Baik Pak Edi, saya akan menggunakan jalur Tirta yang dimana di situ ada tujuan, identifikasi, serta tanggung jawab. Nah, di situ saya akan menggunakan jalur Tirta. Oke, baik Bu. Baik, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan tadi terkait dengan proses meliputi serta kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Bu ya. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya Bu, dan saya berharap setelah percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, baik Bu, terima kasih sudah siap Bu untuk melaksanakan coachingnya. Siap Pak. Baik Bu, silakan dimulai Bu proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Wi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu, sehat sekarang. Kemarin Ibu menghubungi saya ya Bu ya? Iya Bu, kemarin tuh saya ada keperluan sedikit sama Ibu, mau bercerita sedikit begitu Bu. Kira-kira apa ya Bu ya yang mau diceritakan ke saya Bu ya? Begini Bu, saya itu memiliki permasalahan Bu ya di kelas saya. Saya ini dalam
pembelajaran kesulitan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif Bu. Seperti itu. Siswa di kelas itu ribut begitu Bu. Jadi permasalahan ibu adalah di kelas ibu itu siswa ribut. Iya Bu. Jadi apakah ibu sudah tahu kenapa mereka bisa ribut? Kalau dari pengamatan saya ya Bu ya, kemungkinan ini banyak yang menyebabkan kenapa siswa tersebut ribut itu. Yang pertama yang saya amati kemungkinan karena terlalu ramai siswanya, karena di kelas saya sekarang itu jumlahnya sekitar 33 orang. Jadi setiap siswa itu, dan yang kedua itu yang pertama tadi keramaian siswa, ramai siswanya. Yang kedua itu karena kalau kemarin kan saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut di kelas saya itu ada dua kemampuan belajar yang lebih dominan. Yang pertama itu auditori, yang kedua itu visual. Dua itu sangat dominan, sedangkan yang kinestetik hanya satu yang kemarin yang saya dapatkan. Jadi untuk yang audio itu kan karena dia lebih dominan, jadi kebiasaan mereka itu mereka itu sangat senang bicara dalam kelas begitu Bu, senang bercerita sama teman-teman mereka begitu. Walaupun sudah kita ingatkan seperti itu, masih ya begitulah, masih ngobrol seperti itu. Terus itu yang pertama tadi kan. Yang kedua tentang asesmen diagnostik sudah saya lakukan. Terus yang ketiga itu kemungkinan Ibu ya, saya kan sudah sering juga melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemungkinan metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang tepat begitu. Kemungkinan yang dia itu alasannya mengapa bisa seperti itu. Jadi permasalahan yang sekarang ibu hadapi itu pertama siswa di kelas ibu itu ramai ya Bu. Yang kedua terus gaya belajar mereka berbeda-beda. Yang ketiga penggunaan metode yang ibu terpercaya itu belum tepat. Jadi apa rencana ibu selanjutnya Bu? Untuk rencana yang akan saya lakukan yang sudah saya terpikir oleh saya Bu ya, kemungkinan untuk kedepannya ini kan kemarin saya pernah mencoba nih Bu untuk melakukan mindfulness. Ada berapa kali saya coba, 3 kali saya coba mindfulness di dalam kelas. Pada saat percobaan pertama memang tidak ada perubahan. Terus yang kedua sedikit perubahan. Yang ketiga pun malah nampak perubahannya begitu. Setelah saya melakukan mindfulness di dalam kelas dengan teknik stop itu Bu, perubahan dari siswa itu terlihat lebih tenang lah begitu Bu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya nanti ini saya akan mencoba melakukan mindfulness itu lebih konsisten seperti itu. Ini yang akan saya lakukan untuk kedepannya Bu. Jadi ibu akan melakukan metode mindfulness ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu Dwi akan melaksanakan metode mindfulness? Untuk pelaksanaan mindfulness ini saya kemungkinan Bu akan secepatnya, kemungkinan minggu depan lah Bu, dalam 1 minggu ke depan Bu. Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk membantu mewujudkan merencanakan ini Bu? Untuk dukungan yang saya perlukan dalam pelaksanaan mindfulness di dalam kelas itu Bu, yang pertama tentunya dukungan yang saya perlukan itu agar kelas saya menjadi kondusif ya Bu ya. Yang pertama itu saya memerlukan dukungan dari orang tua siswa. Nanti saya akan menghubungi orang tua siswa tersebut, membicarakan terkait bagaimana keadaan siswa. Saya maunya orang tua dari siswa saya itu mengetahui bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Terus saya mau orang tuanya itu menasehati anaknya di rumah, mengingatkan itu dukungan dari orang tua. Terus untuk dukungan dari sekolah juga Bu. Dukungan dari sekolah itu yang saya perlukan itu berupa sarana ya Bu ya,
seperti contohnya kalau dalam melaksanakan mindfulness itu kan kita memerlukan musik dalam melakukan metode stop itu. Nah, sarana yang saya perlukan itu seperti speaker gitu Bu. Saya memerlukan speaker khusus untuk saya agar saya bisa selalu menggunakan speaker itu setiap hari, karena ini kan tujuan saya kan untuk membuat kelas saya menjadi lebih itu Bu, lebih tenang begitu, tidak ribut lagi. Jadi saya memerlukan speaker itu setiap hari untuk melakukan mindfulness seperti itu Bu. Jadi ibu membutuhkan itu speaker ya Bu ya, agar membuat kelas ibu menjadi tenang. Pengalaman bermakna apa yang ibu dapatkan setelah percakapan kita ini? Untuk pengalaman bermakna yang saya dapatkan dari percakapan ini Bu, dari tadi di awal ibu sudah menanyakan permasalahan saya dan menyuruh saya untuk menemukan solusinya. Itu saya mendapatkan bahwa dalam percakapan ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Yang pertama itu tadi kan saya menggunakan metode mindfulness Bu, lebih konsisten lagi dalam menggunakan metode mindfulness gitu Bu. Jadi saya mempunyai bayangan ke depannya saya akan melakukan apa gitu Bu. Baik Bu ya, setelah melakukan percakapan ini bagaimana perasaan ibu Bu? Setelah percakapan kali ini saya sangat merasa senang ya Bu ya, karena saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya merasa lebih tenang dan lebih terbuka pikiran saya begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, masih ada yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa sudah cukup Bu, itu saja. Saya sangat terima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan saya. Ya. Saya tunggu Bu ya kelanjutan selanjutnya. Sampai di sini Bu ya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coach Ibu ya. Ya. Ya, terkait proses coachingnya tadi, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang proses kita dulu ya, boleh kan Bu? Boleh Pak. Oke, nah Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coachingnya? Baik Pak ya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Ya, ya Bu, jadi yang di catatan saya ini Bu, memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kebetaan itu terbukti itu tadi ketika Ibu mengobrol bersama coach Ibu, merasa sekarang kan Bu ya tidak ada pekerjaan serata, kemudian itu juga Ibu sudah melakukan yang namanya prinsip atau proses yang kreatif, di mana Ibu tadi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seseorang, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan di supervisi tadi itu Bu. Lalu ada dua yang mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Dari catatan yang sudah saya catat itu Bu, juga sudah terlaksana Ibu. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melaksanakan dan menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana Ibu tadi sudah mulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu, secara gambaran umum dari catatan saya ini tadi sudah terlaksana proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching Bu,
yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira Ibu ya, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kucing tadi itu? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya lebih memahami proses alur tirta agar saya bisa melaksanakan kucing yang agar berjalan dengan baik Pak. Oke, baik Bu. Tadi Ibu akan menjalankan alur tirta agar proses kucing itu berjalan dengan baik Bu. Oke Bu. Mudah-mudahan teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan Ibu ya. Iya, Pak. Nah, dalam diri Ibu ataupun tidak juga hanya potensi ini, juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitranya Bu. Atau kucingnya ya. Jadi saya juga berharap semoga pos ini dapat menjadi bekal untuk Ibu ke depannya nanti ketika memberikan proses kucing atau ke dalam menyelesaikan masalah kucing Ibu nanti. Baik Bu, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari akhir kegiatan kucing kita. Terima kasih sebelumnya Bu telah melaksanakan kucing yang sangat begitu baik Bu ya. Iya Pak. Ya baik Bu, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini Bu. Terima kasih telah melakukan proses kucing dengan alur tirta yang sangat baik tadi Bu menurut saya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat sama-sama berkembang ya Bu ya. Iya, Pak. Ya Bu, akhir kata dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.